Gua Putra, gua Irfan. Kali ini kita akan menjelajah Pulau Papateo. My trip, Hola Sobat GPS, kali ini kami akan camping trip ke Pulau Seribu, tepatnya di Pulau Papateo 3 hari 2 malam. Tonton vlog utamanya di link yang ada di deskripsi ya. Sementara vlog ini menceritakan bagaimana kami tiba di Pulau Papateo dan perjuangan kami mendapatkan tiket kapal di sini. Seperti di tahun sebelumnya, camping trip di Pulau Sepa, kami naik komuter lain sebelum sholat subuh. Jadi setiba di stasiun kota, kita langsung bergantian sholat subuh. Pagi-pagi udah ada di stasiun kota, wow, vibe travelingnya asik banget sih. Walaupun trip yang kami lakukan nggak jauh-jauh juga sih. Oke, voice overnya sampai di sini aja. Selamat menonton. Dapat harga berapa, Beb? 15. Kita nggak banyak lewat sih, emang semuanya sih. Oke, selamat pagi. Sekarang tahun 2023 bulan Agustus, GPS Traveler akan trip ke Pulau Seribu lagi, camping 3 hari 2 malam. Tapi kebetulan untuk tahun ini kita belum tahu nih mau camping di pulau mana. Awalnya sih di Pulau Kotok, tapi harganya 100.000 per malam per orang ya. Jadi itu terasa lumayan mahal, kita cari alternatif lain. Jadi belum tahu sih ke pulau mana lagi. Nah, sekarang kita lagi urusin proses masalah aplikasi jaket boat ya. Kita udah pesen kemarin, udah rebutan. Dan saya sama udah dipantengin dari jam 4. Back. Maju mundur. Sekarang jam 5 lewat 1. Belum ada juga. Balik lagi deh. Set. Ganti menjadi keluar pramuka. Oke, belum ada juga. Menggemaskan. Nah, udah ada. Ada 12, buruan. Sama dengan pemesan. Oke, KTP udah ada, lanjutkan pembayaran. Qris. Oke. Mantap. Terjadi kesalahan, coba lagi, ada apa ini? Oke, ya lanjutkan. Ini menegangkan. Terjadi kesalahan, ada apa ini? Aduh. Ada error. Aduh. Ini ada apa sih? Apa harus pakai bank DKI gitu kan? Dan saya sama Budi berhasil pesan, tapi karena situsnya lagi down, walaupun kita udah bayar, tapi status transaksi order kita itu masih dianggap belum bayar. Jadi oleh aplikasi otomatis dibatalkan. Jadi sampai detik ini status order kita berdua untuk di sub masih cancelled. Di sistemnya malah kita terlambat bayar, karena kan hang sebanyak 1% tuh. Tapi sempat bayar, udah muncul barcode-nya. Tapi barusan kita udah ketemu sama Bapak adminnya, katanya ditunggu nanti ada bagian yang bisa mengurusi. Yang penting udah ada bukti transaksi transfer di e-banking kita. Oke, vlog utama akan ada di vlog berikutnya ya. Jadi vlog ini khusus menceritakan lika-liku perjalanan kita sampai ke pulau apalah kita belum tahu. Betul begitu Bud ya? Betul Oke. sekali. Marki Jut. Wow. Nah, mari kita lanjut. Oh, gitu. Iya udah. Wow. Nah, seperti biasa, seperti tahun lalu ya. Karena kita berangkat subuh dari rumah, kita belum ada yang sarapan. Kita langsung beli sarapan. Kalau tahun lalu sih kita pesen nasi rames 15.000 per orang. Halo, saya Irfan dari Jakarta. Iya. Saya Putra dari Rancamaya, Bogor, Selatan. Nah, jadi kita udah sempat dapat info tiket kapal kayu itu nggak bisa dipesan langsung, hanya bisa dipesan online gitu. Tapi ternyata di belakang saya ada booth tiket offline tuh. Jadi ternyata kapal tradisional masih bisa dibeli tiketnya offline. Tetap di sub. Kayaknya mau Kita udah. Ya. Nah, 5 orang grup GPS mereka nggak dapat kapal di sub ketika rebutan. Jadi mereka langsung pesan tiket kapal kayu ya kemarin lalu. Cuma yang lucu ketika aplikasi jaket boat lagi down dari jam 5 sampai jam 7 kan. Nah, sekitar jam 8
malam kita cek lagi, ternyata tiket kapal di Sub masih sisa 7. Tapi kita udah terlanjur pesen tiket kapal nelayan ya, yang 5 orang anggota GPS. Jadi kita lanjut aja dulu. Jadi akhirnya kita berpisah dengan 5 orang teman GPS. Kita akan ketemu lagi di Pulau Pramuka nanti jam 10 kurang lebihnya. Hai. Apa tak? Jam 1 saya masih tuh online oke tuh. Oh Gitu. Jadi transit dibagi-bagi kuota. Oh, Jadi emang bukan destinasi ke Pramuka aja berarti ya? Jadi untuk Jawa dulu, mampir semua dulu. Oh iya. ya kalah gitu sama yang swasta gitu ya, aplikasi pembayaran. Itu saya nggak bisa. Saya nggak bisa. Kita siap. Berat banget. Oke, kita lihat di kapal di Subnya sekarang. Sekarang kita ada di ruang tunggu. Sekarang jam 7:54. Jadi pas mau masuk keluar sana, kita disuruh duduk, ditunggu untuk ke kapal di Subnya. Nah, tadi ketika di kantor di Sub kita udah tanya-tanya. Budi yang tanya ke Pak Ode ya. Kenapa ketika kita mulai pesen di Jaket Boat online tuh kan dibuka jam 5-an tuh. Tapi kenapa available tiketnya itu hanya tiba-tiba 12 saja? Padahal kan kapasitas kapal nggak mungkin 12 kan? Ternyata kata Pak Ode, satu kapal itu destinasinya ada beberapa tuh, 3 lah kurang lebih. Jadi ke Pulau Pramuka itu kuotanya 12 orang, 12 kursi ya. Ke Pulau Umang 12 dan ke pulau lainnya 12. Walaupun aspirasinya Pak Ode sendiri inginnya sih satu kapal itu tujuannya satu ya, Pramuka, satu kapal semuanya ke Pramuka. Tapi ternyata itu kan keputusan itu dari pusat. Kantor dinas ini mengikuti keputusan pusat. Itu aplikasi yang ketemu lagi dah. Ketemu sama bapak yang tadi, kita mau banyak nanya-nanya tentang pulau-pulau yang bisa dipakai camping. Nah, lanjut lagi. Nah, ternyata Jaket Boat itu aplikasi yang agak sedikit tidak reliable. Ternyata bukan didevelop oleh Dishub, bukan. Jadi itu aplikasi yang didevelop oleh Bank DKI. Nah, jadi ketika lagi collapse, lagi crash nih, maka Dishub pun nggak bisa apa-apa karena Dishub pun sama seperti kita, sama-sama user. Jadi kalau lagi crash, mereka pun harus konfirmasi. Jadi mereka semalaman tuh sampai jam 1 malam tuh intens komunikasi dengan pihak Bank DKI itu untuk ini gimana nih? Dishub pengennya itu aplikasinya reliable gitu loh. Jadi Dishub pun mempressure pihak Bank DKI untuk gimana aplikasinya nih kok nggak bener gitu kan? Karena mereka pun merasakan, maksudnya petugas Dishub merasakan betapa ketidakpastian ini nggak menyenangkan bagi penumpang. Jadi ternyata Dishub pun adalah user dari aplikasi Jaket Boat. Ya. Jadi bedanya kalau kita naik ke kapal Dishub, kita dipanggilin satu-satu namanya, nggak langsung masuk aja. Berarti ini udah ada kepastian kita dapat tempat duduk. Nah. Oke, dipanggil satu-satu. Ini yang dipanggil Pulau Pari dulu. Budi. Purbo. Budi itu. Budi. Zubin, oh iya. Satu grup. Udah Budi Nggak udah. ada Budi. Purbo mana Purbo? Budi nggak ada katanya, Bud. Nggak jadi berarti. Pokoknya Budi. Budi, oh iya jadi. Makasih Mbak. Budi. Nah, Budi pergi ke pasar. Itu lihat di sana ada kapal. Temen kita grup GPS juga 5 orang. Panggil coba, Pak. Hari. Teman-teman sebagian ikut kapal tradisional. Oh iya bener. Karena lagi down ya. Yang dapat kebetulan hanya kami berdua aja Iya. yang naik kapal itu. Ya oke lah. Padahal ketika dicek jam 8 malam itu tiket masih ada 7 orang tuh, 7 tiket. Tapi kita semua udah, maksudnya yang 5 tadi tuh udah keburu pesen tiket kapal tradisional. Oke, kita langsung ke kapal di Subnya. Nampaknya ada, itu dia KM Indra Kemala. Dan ini menjawab juga ya, kenapa kok ini kan kategorinya speedboat ya, tapi kok sampai ke Pulau Pramuka 2 jam. Ternyata namanya kapal di Sub itu mampir-mampir ke beberapa pulau sehingga durasi yang ditempuh tuh
Jadi tetap 2 jam lebih lama kayak kapal nelayan juga ya. 2 jam sampai ke Pulau Pramuka. Asisten kapalnya ibu. Budi seneng kalau asisten kapalnya ibu-ibu katanya. Kapal kita KM Indra Kemala. Nah, kalau penumpang udah naik semua baru barang. Cuma 2 doang. Oh, jadi taruhnya di belakang. Akhirnya kita sampai ke dalam kapal Dishub. Kita lihat perjalanan mampir kemana dulu aja ya. Kursinya begini sih. Liatin kursinya dulu dong. Dari 3 kursi yang satu mau lewat sih. Oh ya. Jadi ini kita tempatin berdua aja. Nah itu kapalnya 5 bocah GPS yang lain. Indomas 3, mereka duduk di lantai 2 paling belakang. Belum jalan. Kapal tradisional belum jalan juga. Nah itu kapal tradisional 5 bocah GPS masih belum jalan. Tahun lalu sih waktu ke Sepa mereka jalan jam 9 kurang bahkan. Kita udah sampai di Untung Jawa, durasi setengah jam. Betul begitu Pak ya? Nah ternyata ini Bapak dari Sukahati. Harus di luar nih kayaknya. Iya biar nggak mabuk ya, goyang-goyang. Pak kerja di apa tadi Pak? Taman Nasional. Taman Nasional Kepulauan Kalau di dalam Seribu. Ternyata rumahnya di Sukahati, Cibinong. Jadi Bapak ini sekalinya datang ke pulau stay itu 20 hari Pak ya? 20 hari. Dari mana Pak? Terus pulang ke rumah berapa hari Pak stay di rumah? 10, 9 hari. Oh udah. Kapasitas 25, 65. Oke. Iya tadi. Pramuka juga kayak ini kan. Untung Jawa jelek ya? Untung Jawa jelek tadi. Untung Jawa. Bagus. Kita sampai di Pulau Pari. Mantap. Iya. Generator di Nah, ternyata ini kapal sampah nih warna orange ini. Sampah ini dibuangnya ke Bantar Gebang. Pulau Seribu dibuang ke tengah pulau berarti ya. Suasana penumpang di Pulau Pari. Kapal-kapal nelayan. Nah, kita masih ada di Pulau Pari. Senang kalau ini kan prioritas warga setempat ya. Bisa bayar di tempat ternyata uang cash. Mantap. Dadah Pulau Pari. Kan aslinya Pramuka kan ya? Sementara Pramuka. Karena iya. sebenarnya acaranya nanti di sini, pengen masih di Pulau Panggang. Baru tiba di Pulau Panggang. Ternyata kita kebawa ke Pulau Panggang dulu. Kirain langsung ke Pramuka. Padahal tadi Pramuka kelewatan. Oke, kita lihat selanjutnya ngapain lagi. Selamat. Polisi. Nah, di belakang saya ini Pulau Panggang. Di depannya deket banget sih Pulau Karya. Cuma kalau dipakai berenang ya ngos-ngosan lah. Harus santai berenangnya. Kayak restoran deh. Pulau apa ya? Itu pulau apa Pak? Mana? Itu kayak ada restoran gitu.
disambut oleh bapak-bapak berseragam. Oke, terima kasih kapal di sub sudah mengantarkan kita sampai ke Pulau Pramuka. Sekarang jam 10.42. Kita mau langsung kontak ke Bu Linda, mau ikut ngecas dulu sambil makan siang. Barusan kita naik kapal itu tuh. Ini ikan hiasnya bagus-bagus loh. Iya, Kalau ini ikan dimakan, itu ikan hias tuh. Iya. Oh, ini tertutup semua tuh oleh jaring-jaring. Jadi emang ikan peliharaan. Kalau temannya datang, kita langsung telepon aja. Oke. Nah, jadi kita udah sampai ke Pulau Pramuka. Ternyata kita nggak usah WhatsApp Ibu Linda, langsung Bu Lindanya yang datang sendiri. Iya. Ibu tahu wajah kita dari mana, Bu? Kan ada di WA tadi. Oh iya, kita kirim foto wajah ya. Oke, bagus. Jadi Bu Linda ini sangat gercep sekali menjemput kita. Makasih Bu Linda. Nah, jadi Bu Linda ini adalah owner pemilik kapal kecil yang akan mengantar kita ke Pulau Kotok. Nah, kalau ingin sobat GPS Traveler yang ingin dapat kontak Ibu Linda, nanti saya cantumkan entah di deskripsi atau mungkin di akhir video. Kita jajan jeruk dulu. Bu, tadi jeruk berapa harganya, Bu? 5.000 satu gelas. Ya, beli 2, Bu ya. Ini jam 10:45 sekarang. Teman-teman entah mungkin baru 60% perjalanan ya. Mungkin teman-teman bisa jadi setengah 12 ya. Setengah 12-an sampai sini. Oke. Mantap. Tendanya juga bagus, dermaganya bagus, CCTV-nya udah di mana-mana. Semak daun ya. Semak Jadi daun. Pulau Kotok 100.000 per malam per orang tuh kayak nggak sesuai fasilitas ya. Nggak sesuai. Belum ada bangunan apa-apa. Mhm. Dermaganya juga masih begitu, masih rusak. Masih rusak. Semak daun oke ya. Semak daun sih oke. Tapi kira-kira buka kapan, Bu ya? Kita belum tahu sih. Tahun depan mungkin bisa kali udah buka ya. Mudah-mudahan aja. Yang mana yang semak daun ya? Semak daun yang 160.000 per orang. Per malam ya, Bu ya? Per malam kalau pakai. Itu tenda, Bu ya? Tenda. Oh, sendiri. Kalau ada yang paketan ada 300.000 Ya. Per malam. Berarti 160 per malam per orang tuh dapat 1 kali makan, Bu ya? Ya, 2 orang kali ya? camping. 1 orang. Dapat sekali makan di resort. Tapi kita pasang tenda sendiri, Bu ya? Iya, pasang tenda sendiri. Bukan ada disediain di sini. Itu kan paketannya lain. Paketannya lain. Oh, Paketannya lain. Guys, itu kapal kita yang kedua dari kiri. Jadi Pulau Kotok 100.000 itu baru berlaku seminggu yang lalu ya? Iya. Oh. Seminggu yang lalu edaran. Overpriced nih. Kita kan di sini para travel juga pada ini yang travel camping-camping. dia pada inilah maksudnya Komen pada yang pada ngomenin ya, pada ngeluh ya. nggak setuju kalau harga segitu. Kalau semak daun, temaganya aja. Nggak apa-apa, semak daun 160. Bobby nanti ya kapan-kapan deh. Penasaran sih. Enggak, kalau misalnya emang sesuai mah ya. Nggak apa-apa. Kan bisa nabung. Kita setahun sekali, Bu, kesini, Bu. Lurus belok kiri. Oh, kata Bu Linda udah dateng kok, ternyata bener cepet juga ini kapal tradisional. Wow, padahal kelihatan pelan loh tadi kan. Oh iya bener. Udah nyampe. Sekarang jam 11:10. Nah ini Mefta sedang jemput teman kita yang naik kapal tradisional. Mana yang lain? Kok Pada jajan es jeruk dulu. oh gitu. Nanti apa kata si ibunya kita langsung berangkat aja. Oh gitu. Jadi nanti soal biar kita hemat waktu. Betul. Ada ceweknya, Mas? Hah? Nggak ada? Tuh, mereka lagi nyari-nyari di mana sih? Ternyata kita ngumpet kan. Ayo silakan duduk. Ya, istirahat dulu. Tadi siapa yang mabok? Ada ini EBG mabok mentah Terus kena baju. Mabok, kenapa mabok? ke hari yang kepala. Oh, sakit kepala. Sakit kepala. Ombaknya Tapi gini-gini. bawa antimo enggak? Enggak sih. Kita tidurin aja. Wow, tidurin. Obatnya tidurin aja. Betul. Emang itu dia. Air laut. Air laut. Oh, Kita nggak mau, Bu, air laut yang di sana, Bu. Es jeruk, Bro. mantap. Kalau ini Apa? es lemon. Lemon. Oh, asem dong. Iya, mau coba Wih, nggak? itu meluruhkan lemak dong. Iya. Mangga apa namanya, Bu? Mangga apa, Bu, namanya? Mangga terbong.
Mangga tepung. Mangga keong, Pak. Manis nggak? Katanya Manis. Kecil, kecil digerogot manis katanya. Manis. Ya. Berapaan itu sebungkus? 15. 15.000. Rebutan sama tamu. Sama tamunya. Ya. Bukan sama tamu. Tambahin. Rebutan sama yang punya perahu. Dirokok tadi dulu. 4 banyak maksudnya. Ya, kurang kasih plastik rokok, Pak. Jadi emang udah rezeki kita dapat buah-buahan segar yang manis. Udah gitu kita belum makan siang kan. Nah, makan siang dibungkusin, dipesenin sama ibu, nanti sama yang dagangnya dianterin ke sini. Kita pesen yang budget 15.000 per bungkusnya. Nah, jadi ternyata Pulau Kotok ini kan naik jadi 100.000 tuh. Nah, itu baru naik seminggu yang lalu. Jadi tamunya si Ibu Linda ini juga kemarin-kemarin ya. Udah ada yang mau datang camping di Pulau Kotok tapi nggak jadi karena rasa kemahalan ya, apalagi 2 malam seorang 200.000 dikali 7 1.400.000. Salah satu destinasi camping yang ada di bucket list kita, tapi ternyata udah sejak COVID pandemik itu tutup, nggak dibuka dan nggak tahu sampai kapan karena bosnya melarang tempat ini dibuka, si pemilik konsesinya mungkin ya. Padahal si Pulau Perak ini lihat hutan belantara asik banget loh, lega, pasirnya putih, terus di ujung sana tuh bisa pasang-pasang tenda kelihatannya tuh keren sih, cuma si pemiliknya nggak ngasih izin untuk dibuka untuk umum, jadi kita nggak bisa mampir. Bahkan kalaupun kita mau mampir kelihatan kapal Musandar udah langsung didadah-dadah sama si penjaganya, nggak boleh mampir, nggak boleh standar. Start with a mutual friend. Checking out your profile, I see you're interested in men. Friend request, and I press send, and I'm waiting. But then you accepted. Akhirnya kita sampai ke Pulau Papateo. Dermaganya buat mancing-mancing asik. Oke, kita cek. Kita mau bersandar dulu. Toh ganjel, toh ganjel. Ganjel toh. Ini saya ambil. Oke, akhirnya kita sampai ke destinasi akhir di Pulau Papateo. Kita lihat, kita belum tahu nih mau pasang tenda di mana. Tapi kelihatannya ini pulau yang sangat rindang kayak hutan. Tadi kita lewatin Pulau Sepat, tapi sayang sekali ombak lagi besar. Jadi kalau bersandar di dermaga Sepat tuh kapal bakalan kebanting-banting. Nah, ini piaran siapa nih, Pak? Putih, si putih sama si belang. Oh, nggak bawa ikan, kita mau mancing aja bingung jadinya. Kita mau beli cumi, nggak ada cumi di Pramuka ternyata. Sekitaran bangku-bangku atau mau masuk ke dalam hutan, kita lihat-lihat dulu deh. Duh, kita baru sampai ke pulau, hari langsung gelar lapak, kangkung, poh-pohan, mantap. Ada kopi, siap. Bahkan pelanggannya aja udah ada tuh, si encing putih sekeluarga. Mantap, pala segar. Kita mau pasang tenda di situ. Oke, nanti kita explore pulau ya. Itu orang-orang lagi mancing sampai hampir ke tengah tuh, tapi cuma seudel aja. Oke, ini enak banget sih. 50.000 dengan diskon 30%. Berapakah jabat kepolisian? Belum, ayo dah. Yeay, dapet.
Yeay!